Ex-Liverpool, Kylian Mbappe bikin was-was klub manapun. Ex-striker Liverpool Emile Heskey menyebut gelagat striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe bisa bikin was-was pelatih manapun di dunia. Pemain berusia 23 tahun itu belakangan menuai kontroversi. Usai diisukan kurang harmonis dengan Neymar, Mbappe dikabarkan mau meninggalkan PSG. Alasan Mbappe ingin hengkang dari PSG karena ia tidak menyukai racikan taktik sang pelatih Christophe Galtier. Rumor Mbappe mau tinggalkan PSG di bulan Januari terus muncul ke permukaan meski pihak klub menegaskan enggan menjualnya. Setiap klub pasti menginginkan Mbappe, namun ketika Anda baru menandatangani kontrak, selanjutnya mau pergi seperti yang Mbappe lakukan, klub-klub lain pasti jadi was-was. Bisa jadi Mbappe akan melakukan hal yang sama seperti itu selanjutnya. Ujar Emile Heskey seperti dikutip dari Detik Sport mengutip dari lansiran Mirror. Setiap pelatih jadinya akan berpikir, apakah Mbappe nanti akan seperti itu di tim saya? Sambungnya. Kylian Mbappe memperpanjang kontraknya di PSG pada akhir bursa transfer musim panas kemarin. Sempat dikabarkan akan selangkah lagi ke Real Madrid, Mbappe akhirnya bertahan di kota Paris. Mbappe diyakini mendapatkan gaji selangit. Satu lagi, Mbappe diberikan hak spesial untuk menentukan pemain dan pelatih PSG. Emile Heskey menutup, Kylian Mbappe memang merupakan salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Sayangnya, ego besar pemain berusia 23 tahun itu malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Di klub besar pasti ada pemain bintang, tetapi setiap pemain benar-benar harus diperlakukan yang sama, ujarnya. Lionel Messi khawatir tidak bisa pergi ke Qatar karena cedera. Piala Dunia 2022 memang menjadi ajang yang spesial bagi Lionel Messi. Pasalnya, Messi sudah sempat menyampaikan kalau turnamen di Qatar akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, pasti. Keputusan telah saya buat, ucap Messi seperti dikutip bolasport.com dari mirror.co.uk. Messi sebenarnya sempat hampir meraih juara di ajang Piala Dunia pada 2014. Akan tetapi, Messi pada akhirnya harus menyerah karena Argentina kalah dengan skor 0-1 dari Jerman di partai final. Messi tidak bermain dalam dua laga terakhir Paris Saint-Germain di berbagai kompetisi. La Pulga mengalami cedera betis dan harus menepi untuk mendapatkan perawatan. Melihat kondisinya itu, Messi mengaku khawatir dengan kesempatannya untuk bermain di Piala Dunia 2022. Terlebih lagi, Piala Dunia 2022 kali ini bisa dibilang sangat berbeda dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Messi juga sempat mengkhawatirkan kondisi dua rekannya di timnas Argentina, yakni Paulo Dybala dan Angel Di Maria. Cedera memang mengkhawatirkan. Ini adalah Piala Dunia yang berbeda yang dimainkan pada waktu yang berbeda jika dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya, ucap Messi. Dengan apa yang terjadi pada Dybala dan Di Maria, sebenarnya saya pribadi akan khawatir dan Anda lebih takut ketika melihat hal-hal semacam itu, lanjut Messi. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tampil seperti biasa dan memainkan permainan Anda seperti biasa. Saya harap Di Maria dan Dybala pulih tepat waktu. Mereka punya cukup waktu untuk melakukannya dan juga mencapai turnamen dalam kondisi yang baik, tutur Messi mengakhiri. "35 hari jelang Piala Dunia 2022, Lionel Messi curhat soal badai cedera timnas Argentina. Piala Dunia 2022 akan kick-off 35 hari lagi, tepatnya di bulan November mendatang. Namun makin dekatnya kick-off Piala Dunia 2022 malam membuat mega bintang Lionel Messi merasa gelisah. Lionel Messi merasa khawatir dengan badai cedera yang menimpa timnas Argentina jelang Piala Dunia 2022. Lionel Messi pun menunjukkan kepeduliannya terkait cedera yang diderita oleh Paulo Dybala dan Angel Di Maria. Hal tersebut tidak lepas dari peran Lionel Messi sebagai seorang kapten timnas Argentina. Maka tidak heran jika Messi sangat peduli terhadap pemain timnas Argentina. Harapan Messi kepada pemain Argentina yang cedera sebagai kapten, Messi pun berharap agar pemain timnas Argentina bisa segera pulih, sehingga mereka bisa membantu Messi guna meraih gelar juara Piala Dunia 2022 Qatar. Seperti yang diketahui, Angel Di Maria mengalami cedera otot. Di Maria diprediksi bisa kembali bermain sepak bola pada awal November, sedangkan Paulo Dybala mengalami cedera paha. Saya harap mereka pulih, mereka punya waktu dan semoga kami semua bisa tampil di Piala Dunia dalam kondisi baik.
Ketakutan akan cedera memang ada, tapi yang terbaik adalah bermain normal, kata Messi dikutip dari Diario Sport Sabtu 15 Oktober 2022. Bintang sepak bola Neymar menghadapi persidangan penipuan untuk transfer Barcelona dari Santos. 5 tahun sejak Neymar mengakhiri karirnya di Barcelona, penyerang Brasil itu akan diadili di Spanyol untuk menentukan apakah dia dan yang lainnya melakukan penipuan ketika dia bergabung dengan klub Catalan dari Santos pada 2013. Dalam persidangan yang dimulai Senin di Barcelona, Neymar, ayahnya dan mantan pemimpin Barcelona dan klub Brasil Santos menghadapi tuduhan penipuan dan persaingan tidak sehat. Mereka dituduh menyembunyikan biaya sebenarnya dari transfernya dengan tujuan tidak membayar uang yang DIS, sebuah perusahaan swasta Brazil, mengatakan bahwa itu tertuang sebagai pemilik sah 40% dari hak pemain Neymar. Sebuah terdakwa telah membantah melakukan kesalahan. Neymar menghadapi hingga 6 tahun penjara dalam persidangan penipuan. Jaksa menuntut hukuman penjara 2 tahun untuk Neymar. Uji coba ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Oktober dengan pembukaan Piala Dunia pada 20 November di Qatar. Neymar akan diwajibkan untuk hadir kecuali jika hakim memberinya izin untuk melewatkan sesi. Pengacara penggugat berpendapat bahwa DIS hanya menerima presentasi yang seharusnya dari 16,5 juta US dollar yang awalnya diumumkan Barcelona dan juga Santos sebagai biaya transfer antar klub. Sedangkan biaya sebenarnya adalah sekitar 79,7 juta dolar. Seorang hakim investigasi di Spanyol telah mengatakan bahwa biaya sebenarnya setidaknya 81 juta dolar. Neymar, sang pemain dengan keterlibatan orang tuanya dan Barcelona dan para eksekutifnya pada saat itu, dan juga Santos di kemudian hari menipu kepentingan ekonomi DIS yang sah. Tidak hanya menipu perusahaan, tetapi juga melanggar kepercayaan yang telah ditempatkan padanya, kata Paulo M. Nasser, pengacara DIS.